Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ramadhani dengan NIM STI 2023034115. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Multi Domain Sentiment Analysis on Ibu Kota Nusantara IKN Tweet Using CNN LSTM. Nah, paper ini ditulis oleh Fahmi Reza Prastio dan Edi Winarko serta dipublikasikan pada jurnal IJCS Sinta 2 tahun 2025. Terus pada presentasi ini saya akan menjelaskan isi penelitian sekaligus memberikan analisis saya sebagai review. Kita next. Nah, di sini ada latar belakang dan rumusan masalah. Pada slide ini dijelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, pembangunan IKN menimbulkan banyak pendapat masyarakat di media sosial terutama Twitter atau X. Ada yang mendukung dan ada juga yang menolak. Terus karena itu diperlukan analisis sentimen untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembangunan IKN. Terus penelitian sebelumnya sudah menggunakan beberapa metode seperti naive, Bayes, SVM, dan LSTM, namun penelitian tersebut belum mempertimbangkan perbedaan domain seperti ekonomi, lingkungan, dan politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui apakah model CNN LSTM lebih baik dibandingkan CNN dan LSTM, serta apakah pendekatan multidomain dapat meningkatkan hasil analisis sentimen. Oke, terus kita next. Nah, di sini ada batasan masalah, tujuan, subjek, dan objek penelitian. Nah, pada penelitian ini terdapat beberapa batasan. Yang pertama, batasan masalah, data hanya dari Twitter X periode November 2023 Mei 2024. Terus ketiga, domain ekonomi, lingkungan, politik, kata kunci spesifikasi per domain. Klasifikasi sentimen binar positif atau negatif tanpa kelas netral. Terus untuk tujuan penelitian, mengembangkan dan membandingkan model multidomain CNN LSTM, menguji efektivitas keyword embedding words fetch plus keyword fetch berbasis membandingkan skenario single domain vs multidomain. Terus objek penelitian, subjek tweet warganet Indonesia di Twitter X, subjek opini publik tentang IKN pada domain ekonomi, lingkungan, dan politik, total 4.112 tweet setelah kursi label final. Next. Nah, di sini ada metode dan objek penelitian. Slide ini menjelaskan tahapan penelitian. Penelitian dimulai dari proses pengambilan data dari crawling Twitter. Terus setelah itu dilakukan oleh pelabelan data 3 anotator. Kemudian data dibersihkan melalui processing. Selanjutnya data diubah menjadi bentuk vektor menggunakan word fetch dan keyword embedding. Setelah itu model CNN LSTM dilatih menggunakan data tersebut. Terakhir dilakukan evaluasi menggunakan akurasi precision recall dan F1 score. Kita next. Nah, di sini ada hasil utama penelitian dan kesimpulan penulis. Berdasarkan hasil penelitian, CNN LSTM menjadi model dengan performa terbaik. Model multi-domain juga menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan model single domain. Selain itu, pengguna keywords embedding mampu meningkatkan performa model terutama pada LSTM. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengguna 5 keywords menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan 10 keywords. Oke, next. Nah, di sini ada analisis permasalahan. Masalah domain depends yang diangkat relevan dan nyata. Istilah dalam tweet ekonomi, politik, dan lingkungan memang memiliki karakteristik bahasa yang berbeda. Terus rumusan masalah dirumuskan jelas dan terukur sehingga dapat dievaluasi langsung melalui matriks akurasi, precision recall, dan F1 score. Namun cakupan masalah dibatasi
pada sentimen biner positif negatif padahal opini publik terhadap isu sensitif seperti politik seiring bersifat netral atau ambigu sehingga berpotensi menyederhanakan realitas data. Definisi domain ekonomi lingkungan politik hanya berdasarkan satu kata kunci pencarian per domain yang beresiko menghasilkan data yang tumpang tindih antar domain. Oke, kita next. Nah, di sini ada analisis metodologi. Yang pertama, kekuatan metodologis, tahapan penelitian terstruktur dan reproducible. Terus pada gambar 1, crawling, labeling, processing, embedding, modeling, dan evaluasi. Validasi kualitas label memakai dua metode, statistik sekaligus CONSCAP dan FlashCAP. Arsitektur dan hyperparameter model dijelaskan rinci sehingga mudah direplikasi. Terus catatan kritis, CAP domain dan politik hanya file reliabilitas label pada domain ini masih dipertanyakan. Word, fetch, per trained dan dari Wikipedia bahasa Indonesia, bahasa formal kurang optimal untuk mempresentasikan bahasa tweet yang informal atau slang. Terus rentang parameter grid share tidak dijelaskan detail, mengurangi transparansi proses tuning. Distribusi kelas tidak seimbang di beberapa domain. Miss politik 58% negatif namun tidak ditangani dengan teknik balancing eksplisit. Next. Nah, di sini analisis hasil dan pembahasan. Nah, grafik ini menunjukkan perbandingan akurasi antara model single domain dan multi domain. Terlihat bahwa akurasi meningkat setelah menggunakan pendekatan multi domain. Sebagai contoh, pada domain ekonomi meningkat dari 58% menjadi 88,0,5%. Artinya pendekatan multi domain mampu meningkatkan kemampuan model dalam melakukan klasifikasi sentimen. Oke, next. Nah, sini ada kontribusi ilmiah, novelty, dan signifikasi. Menurut saya, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi. Yang pertama yaitu penggunaan pendekatan multidomain pada analisis sentimen IKN. Yang kedua, menggabungkan words, keywords, embedding sehingga model lebih mampu mengenali kata-kata penting pada setiap domain. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan penggunaan 5 dan 10 keyword sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. Oke, next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan penelitian. Yang kelebihan perbandingan sistematis 3 model CNN LSTM pada 2 skenario single dan multi domain. Yang kedua, validasi anotasi memakai 2 metode klasifikasi CONSCAP dan FlashCAP. Eksperimen tambahan dengan tanpa keywords embedding 5 vs 10 keywords memberi analisis mendalam. Terus dataset, arsitektur, dan hyperparameter jelaskan rinci sehingga penelitian dapat direplikasi. Terus untuk kekurangan, reliabilitas label domain politik rendah, CAP var 0,31 sampai 0,36, beresiko menurunkan validitas hasil pada domain tersebut. Tidak ada kelas netral padahal opini republik terhadap isu politik sering ambigu. Ketidakseimbang kelas imbalance di beberapa domain belum ditangani dengan teknik balancing. Terus word, fetch, per trained, dan Wikipedia bahasa formal kurang mempresentasikan bahasa tweet yang diinformasi atau slang. Oke, next. Nah, sini ada penutup, rekomendasi pengembangan dan kesimpulan review. Nah, sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa CNN LSTM dengan pendekatan multi-domain merupakan model yang paling efektif untuk analisis sentimen IKN. Penggunaan keyword embedding juga terbukti mampu meningkatkan performa model terutama ketika menggunakan 5 keyword. Menurut saya, penelitian ini sudah sangat baik, namun masih dapat dikembangkan menggunakan model yang lebih modern seperti Indobird atau Transformer. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian.
Bila ada kesalahan dan salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.